Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada. Hari ini Sabtu 31 Mei 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan bagi kita hari ini. Namun terlebih dahulu adalah kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, seringkali saat kita datang kepada Tuhan lewat doa kita, isi doa kita penuh dengan permohonan tentang kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan banyak hal lainnya. Ya, itu bukanlah hal yang salah. Sebab Tuhan memang mengundang kita untuk membawa segala perkara, segala beban hidup kepadanya. Namun ketika doa hanya diisi oleh permintaan dan keluhan, kita mulai kehilangan kepekaan untuk melihat bahwa kasih Tuhan sebenarnya sudah nyata dalam kehidupan kita sejak awal. Tanpa kita sadari, kita bisa menjadi pribadi yang hanya mencari tangan Tuhan, tapi tidak lagi menatap wajahnya. Paulus memberikan teladan yang sangat indah dalam hal ini. Dia mengatakan bahwa setiap kali ia berdoa untuk jemaat di Kolose, ia selalu mengucap syukur. Bukan kadang-kadang, tetapi selalu mengucap syukur. Ia tidak hanya memohon pertolongan bagi mereka, tetapi terlebih dahulu mengungkapkan rasa syukurnya atas kehidupan mereka. Ini menunjukkan betapa syukur telah menjadi bagian yang hidup dalam doa-doanya, dan betapa ia menghargai karya Allah dalam diri orang lain. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa belajar banyak dari sikap Paulus ini. Kita diajak untuk tidak menjadikan doa sebagai sarana satu arah yang hanya berisi daftar keinginan, tapi sebenarnya sebagai momen perjumpaan kita dengan Tuhan yang penuh dengan keintiman. Syukur dalam doa menolong kita untuk menyadari bahwa Tuhan telah berkarya dan kasih karunia-Nya tetap mengalir bahkan dalam hal-hal yang sangat sederhana. Ketika kita bersyukur, kita sedang melatih diri, melatih hati kita, melatih hidup kita untuk tidak terus-menerus melihat kekurangan, melainkan menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan, sekecil apapun itu, kepada kita masing-masing. Doa yang diliputi syukur akan membawa kedamaian dalam hati. Kita menjadi lebih tenang, lebih percaya, dan lebih kuat. Bahkan ketika jawaban atas doa belum datang, hati kita tidak gelisah karena kita percaya bahwa Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya yang sempurna. Kita tidak lagi berdoa dalam hati yang penuh dengan keluhan, tetapi dengan hati yang penuh dengan pengharapan. Syukur mengalihkan fokus kita dari masalah kepada pribadi yang memegang kendali
di atas segalanya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat kita mengingat orang lain dalam doa, seperti yang Paulus lakukan, dan mengucap syukur atas mereka, kita sedang membangun kasih dan persekutuan. Kita belajar untuk tidak hanya melihat kekurangan mereka, tetapi menyadari bahwa Tuhan juga sedang bekerja dalam hidup mereka. Kita bersyukur atas iman mereka, atas pertumbuhan mereka, atas kesempatan untuk berjalan bersama mereka dalam pelayanan dan kehidupan. Maka mari hari ini kita belajar untuk memulai doa dengan syukur. Bahkan sebelum kita menyampaikan permohonan, mari kita datang kepada Tuhan dengan mengucap terima kasih kepadanya. Ucapkan syukur atas hidup yang masih dijalani, atas nafas yang masih mengalir, atas keluarga dan orang-orang terkasih, setiap pintu yang terbuka maupun yang tertutup. Dalam syukur, kita akan menemukan kekuatan baru dan penghiburan yang sejati. Amin. Tuhan, ajar aku untuk tidak hanya datang kepadamu saat aku membutuhkan sesuatu, tetapi mampukan aku untuk datang dengan hati yang bersyukur. Ajar aku melihat kasih-Mu dalam setiap langkah hidupku dan mengucapkan syukur bahkan ketika jawaban yang belum datang, aku masih bisa dapat bertahan dalam pengharapan. Penuhi doaku dengan ucapan syukur supaya hatiku tetap teguh dan damai dalam setiap keadaan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.